Metal kebelakangan inilah selama 2 bulan ini. Apa yang kita sudah buat, mungkin teman-teman sudah sempat ada lihat info-info yang disampaikan sama grup masing-masing, perkembangan barunya, dan mungkin juga ada pertanyaan. Saya akan mengambil kesempatan malam ini untuk menjelaskan lebih detail buat teman-teman semua. Jadi ada beberapa hal ya yang mau disampaikan, ya kan? Mungkin, wah, saya lihat ada teman dari New York. Oke, jadi kita bukan hanya satu Nusantara lah, Indonesia sekarang. Kita punya ada teman yang Indonesia mungkin di luar negeri, tapi juga sempat ambil kesempatan untuk bergabung sama kita malam ini ya. Oke, mungkin di sini beberapa hal yang satu pertama dulu lah. Pertama dulu saya akan cerita banyak juga teman yang sudah bersama kita mungkin lebih dari 1 tahun, 1 tahun lebih, sekian lama bergabung sama Quantum Metal, ya pasti akan bertanya bagaimana update tentang legalitas, terutama kan teman-teman sudah tahu kita sedang proses untuk bapeti. Alhamdulillah kita bulan Desember ini kita mudah-mudahan ya sebelum akhir tahun ini tutup tahun kita sudah selesai karena apa yang persyaratan dan akhirnya juga kita melengkapi semua dan akhirnya responnya dari pihak berkenal properti juga sudah ada feedback untuk mau kunjungan cek fisik kepada Quantum Metal. Nah, setelah cek fisik, mudah-mudahan itu sudah selesai dan kita bakal dapat surat persetujuannya untuk perdagangan sebagai pedagang uh, emas digital di Indonesia ini. Jadi ini mungkin sudah hampir 1 tahun ya kalau teman-teman di sini. Saya juga sangat gembira. Baru saja kemarin hari Jumaat, kalau nggak salah hari Jumat atau hari Kamis ya, Pak Herman sempat tanya, saya juga sempat cerita. Itu memang berita yang sangat gembira sekali yang kita sudah bukan hanya ngomong kosong ya buat teman-teman dan satu komitmen dari perusahaan kita sudah mencapai tahapnya kita sudah berusaha untuk semua harus memenuhi persyaratannya dan akhirnya sudah lulus dan akhirnya juga akan dikunjung dengan fisik dari Bapeti. Insya Allah semua prosesnya lancar nanti, ya kan? Ini yang satu berita yang gembira sekali dan saya juga membuat dari pihak perusahaan juga satu pencapaian buat teman-teman semua lah. Nah, ini adalah satu komitmen dari perusahaan kita sudah mem, kita sudah memenuhi di Indonesia ini. Oke, next kita juga akan ada banyak bukan hanya cuma legalitas saja ya. Next saja kita sudah ada banyak planning dari pihak perusahaan. Mungkin kebelakangan eh, sebulan 2 bulan ini yang salah satu adalah mungkin sudah ada dengar kabar dari Malaysia ya. Malaysia kita sudah ada meluncurkan seperti QM Jewelry. Jadi jewelry itu toko emas. QM juga sudah buka toko emas di Malaysia dan juga QM Farmasi, apotek. Apotek. Oke, itu kita Quantum Metal sekarang kita juga mulai untuk memperluaskan kita punya bisnis kita. Oke, memperluaskan bisnis kita supaya bisa memberikan lebih banyak layanan kepada member-member kita. So di Malaysia masih tahap untuk kita mengambil pasarnya. Jadi bisnis itu kita buka, kita juga berharap nanti bisa mendapat respon yang bagus. Bukan hanya member-member aja Quantum Metal, tapi juga bisa mendapatkan feedback yang bagus dari pasaran. So, tidak mungkin ya, bisnis-bisnis itu mungkin kita juga akan berdiri di Indonesia, tapi mungkin bukan dalam waktu sebulan 2 bulan. Kita butuh waktu dan kita juga harus butuh waktu untuk lihat perkembangannya di Malaysia bagaimana dulu. Misalkan
toko emasnya, Quantum Metal tukar toko emas yang pertama di Penang. Okay? Nah, kita sudah buka nanti di Kuala Lumpur, kita akan buka. Jadi sudah ada beberapa toko emas kita sudah dalam uh, rencana untuk pembukaannya. Oke, dalam waktu yang berjalan lah. Oke, nah itu kita akan lihat perkembangan bagaimana di Malaysia dahulu, karena Malaysia kan punya pasar, apalagi kita punya member yang sudah begitu banyak dan sudah kukuh untuk mendukung bisnis seperti toko emas, seperti apotek. Oke, nah kita akan lihat perkembangannya bagaimana dulu, baru kita akan mengimplementasi di Indonesia. Oke, sekarang sementara ini sampai setakat ini kita punya Indonesia punya mau bilang uh, database atau member-member kita ya, ya baru nggak mencapai 10% dari total dari member yang di Malaysia. Tapi memang bagus di Malaysia itu menjalani dahulu. So kita bisa mempelajari pasarnya, feedbacknya, perkembangannya, baik atau buruk, ada kekurangan di mana itu menjadikan testimoni dulu, uji coba dulu di Malaysia. Nah, baru kita akan berkembang ke negara-negara yang lain seperti Indonesia, Singapura, Thailand. Tapi saya pasti, oke, okay, Indonesia pasti akan satu pasar yang uh, berhasil karena kan di sini kita sudah ada member-member yang sudah hampir 1 tahun sampai 1 tahun lebih, hampir ada yang 2 tahun sudah bersama kita, yang loyal sama kita, yaitu kita berharap ini kan bisnis-bisnis konvensional seperti toko emas ini bisa buka di Indonesia. Dan kita juga lihat di Indonesia ini adalah satu pasar yang potensi besar, ya kan? Pasti kan teman-teman juga lihat, oh banyak toko emas, mau di mana aja, jangan jauh lah. Di satu lokasi aja sudah ada beberapa toko emas kita lihat. Jadi ini adalah satu yang bagus, oke? Okay? Dan saya berharap juga itu akan masuk di planning atau rencana di Indonesia buat tahun depan, oke? Okay? Nah, satu lagi, uh, sebentar saya cek balik. Satu lagi soal untuk bagaimana nih tentang kalau kita member-member belanja di toko emas atau di toko apotek QM itu apakah ada yang benefit, manfaat atau reward untuk kepada member-member kita semua? Iya, ada. Pasti ada. Jadi kita bukan cuma buka bisnis mau untung, jadi member-member yang belanja atau bertransaksi di bisnis-bisnis yang dibawa rangkuman quantum meter ya, itu juga sudah ada reward-reward kepada member-member semua. Kemarin ambil contoh dari toko emas. Toko emas itu kan kalau member QM belanja di toko emas, mereka bisa pakai konsep yang kita bilang GCA. Oke, okay? Ya kan GCA kan teman-teman tahu itu kan bisa 85% convert. Kita beli emas dulu. Oke, okay? Kita ada collateral 85% itu untuk buat belanja. Tapi sekarang kita 85% itu kan bisa langsung untuk kita bayar untuk beli emas. Maksudnya apa? Kita beli emas, ada emas hiasan, kita ada tabungan emas di GCA. Tambahan lagi dengan pembelanjaan yang total berapa 5% punya nilai itu 5% dari nilai pembelanjaannya itu akan dikasihkan dalam bentuk GAE 20X. Ah, kok kenapa ada teman pasti akan tanya, kenapa GAX 15X belum launch tapi yang 20 kali sudah dahuluan. Oke, 20, GAE 20 kali itu hanya untuk kepada bisnis-bisnis atau merchant yang miliki di bawah quantum meter aja. Kita dibelikan dalam bentuk reward. Contoh, contoh kita belanja 10 juta. Oke, 10 juta punya emas hiasan di toko emas. Oke, kita mungkin baik buat GCA dengan 12 juta. 12 juta kita convert kan tepat 85% sekitar 10 juta. Oke. Nah, 10 juta itu akan masuk untuk buat uh, pembayaran kepada emas hiasannya. So, jadi kita ada
GCA-nya emas yang bernilai 12 juta dan sudah bayar tapak emas hiasan yang bernilai 10 juta. Tambahan lagi, oke, tambahan lagi kita ada GAE 20 kali itu. Jadi penilai itu kan 5% dari 10 juta, berarti kan ada berapa? Itu GAE yang 5%. 500.000 rupiah punya GAE 20 kali. Kenapa yang 500.000 aja? Coba kita kali dengan 20x itu bernilai dengan sama 10 juta. Jadi bagaimana? Jadi kita belanja 12 juta, tanpa emas yang di GCA 12 juta, tanpa emas hiasan yang kita pakai 10 juta, dan kita punya emas GAE. GAE punya produk bernilai 10 juta. Jadi kita bayar 12 juta, dapat berapa? Dapat 32 juta punya emas, bernilai emas. So ini ada satu selling point. Okay, selling point yang cukup menarik sekali dan ini hanya untuk kepada member fundamental. Kalau orang yang umum bagaimana? Orang umum aja dia nggak punya account di quantum metal, nah dia nggak bisa menikmati ini. Nah ini ada satu kesempatan untuk kita bisa menawarkan orang yang kalau dia beli emas dengan cara dia bergabung dengan quantum metal, menjadikan anggota kita atau member kita dan dia bisa menikmati manfaat-manfaat seperti ini seperti kita itu. Oke, okay? Nah ini adalah satu. Tapi buat teman-teman yang di Indonesia, nah ini adalah yang satu yang kita menunggulah. Kalau mungkin ada yang sesiapa yang sempat main ke Penang atau ke Malaysia atau mungkin nanti yang sudah buka toko emas yang di Kuala Lumpur yang dekat kalau nggak salah dekat Pavilion sana, oke, okay? Sudah ada tokonya sudah sewa, nanti ada pembukaan di sana. Tapi jadwalnya kapan untuk pembukaan yang di KL ini saya belum ada dapat informasi yang tepatnya. Tapi kalau ada main ke Penang, misalkan nanti bulan ini kan sudah banyak yang liburan bersama keluarga, liburan ke Penang, kebetulan ke Penang ya, bisa kunjungan ke toko emas Quantum QM Jewelry itu. Oke, okay? Bisa coba-cobalah beli emas di sana. Oke. Okay? Nah, Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan lagi. Teman-teman ada tanya, GAE 15 kali itu kapan peluncurannya? Oke, ini banyak pertanyaan ke saya seperti itu. So, saya juga sudah konfirmasi dengan pusat manajemen QM. Oke, sebetulnya produknya kita sudah ada. Oke, cuma kan kita belum launch aja. Belum launch ada beberapa sebab. Karena kan pertama kan kita di Malaysia itu kan baru kita launch QM Jewelry, QM Farmasi, dan produk GIA 20 kali. Ya kan itu. Jadi dari pusat manajemen ya itu kan masih melihat perkembangan ini bagaimana untuk beberapa bisnis ini dahulu. Nah, untuk tanggal atau jadwalnya kapan untuk peluncuran GIA 15 kali, nah nanti ada kita akan memberitahu. Mungkin bulan ini, mungkin akan jatuh di bulan Januari. Tapi mudah-mudahan ini akan lebih cepat karena kan teman-teman sudah banyak yang tidak sabar nih. Karena kemarin seperti yang tahu ya, kemarin kan hari Rabu harga emas naik, betul nggak? Kalau nggak salah kan harga emas naik hari Rabu, banyak yang sudah untung di GAE 10 kali. Nah, yang sudah ada untung di GAE 10 kali, hari Rabu, hari Kamis punya, sudah WD punya, bisa di itu, cek box sana, dikasih nomor satu. Saya mau ada integrasi sama teman-teman semua. Sudah ada profit. Oke, bisa di itu, cek box sana, di ngetik nomor satu. Saya mau lihat berapa teman ini sudah ada profit ini. Karena di sini ada partisipal sekitar 113 orang. Nah, oke. Okay. Yang sudah profit hari Rabu, hari Kamis punya, teman-teman. Oke, okay, dicek box sana. Kasih nomor satu. Udah profit. Pasti banyak. Jangan malu. Oke. Okay.
sudah profit tapi belum WD. Aduh. Nah, kalau dia 10 kali itu sudah nikmati profit, ya ya udah, ya kan? Mau WD silakan. Nah, banyak yang sudah profit ya. Nah, jangan malu. Oke. Wah, ini banyak, banyak. Oke. Sekarang tinggal tunggu GAE 15 kali. Oke. Eh di untuk jadwalnya mudah-mudahan saya juga lagi berharap ini bisa cepat kita bisa lihat produk ini peluncurannya dan juga seperti yang saya sempat cerita ya. Oh, untuk GAE 15 kali itu modalnya harus lebih banyak. Tidak, modalnya berapa? Modalnya sama seperti GAE 10 kali. Hanya $250 itu. Jadi kita tidak ada bilangnya kita menggunakan satu paket produknya kita akan menaikin nilai untuk modalnya tidak sama. Cuma bedanya di manajemen fee-nya gitu aja. Hmm. Oke, and then seterusnya saya lihat eh, satu lagi info berita pasti ada teman-teman ya. Kemarin juga banyak yang tanya ke saya, oh, Quantum Matter sudah meluncurkan kartu Visa. Betul nggak? Kartu Visa, wah kemarin heboh banget nih. Ya betul, kita di akhir bulan November kemarin, oke, kita ada peluncuran di Thailand. Oke, peluncuran di Thailand untuk kartu debit, bukan kredit ya, bukan kartu kredit ya, kartu debit Visa. Kartu debit Visa ini bagaimananya? Sementara ini kan eh, masih di kita launching itu kan di Thailand. Berarti itu hanya sekarang sementara ini hanya diperbolehkan pakainya di Thailand karena kita ada kolaborasi dengan yang payment gateway yang ada namanya WinPay yang di Thailand. Jadi mereka ada fasilitas untuk Visa, kartu Visa debitnya. Jadi buat member-member yang di Thailand, oke, mereka bisa dengan eh, permohonan untuk dapat kartu visanya, kartu debitnya seperti kita punya kartu bank itu. Jadi nanti WD atau dia sudah buat GCA itu bisa langsung langsung ke mana? Ke kartu visanya. Dan kartu visa itu kan bisa dipakai kemana-mana aja itu. Oke, pasti ada teman tanya kapannya untuk Indonesia atau Malaysia. Sementara ini kan kami masih mempelajari dan karena apa? Karena kan beda negara ada regulasinya. Misalkan kita mau menunjukkan kartu eh, debitnya, kayak kartu debitnya untuk di Malaysia atau di Indonesia ini, ya kita harus memenuhi persyaratan untuk ketentunya. Bukan hanya kita langsung kolaborasi. Makanya kita juga dari pihak pusat dan pihak manajemen di Indonesia ini, kita masih mempelajari apa persyaratannya diperbolehkan sebagai kita sebagai pedagang emas digital untuk meluncurkan kartu debit untuk kita punya customer atau untuk kita punya member. Jadi ini ada satu pertimbangannya. Mungkin ini akan ambil sedikit waktu apabila sudah kita selesai untuk penyelidikannya, untuk seperti undang-undangnya, bagaimana nanti kita akan melanjutkan untuk peluncurannya. Tapi ini butuh sedikit waktu untuk kita uh, menyesuaiannya, penyesuaian dan mempelajari bagaimana kita punya kartu debit ini visanya bisa go untuk semua negara-negara yang lain. Sementara kan di Thailand. Jadi kita mau go ke tengah negara yang lain, ya ada persyaratan-persyaratan kita harus mempelajari terlebih dahulu itu. Oke, ini adalah beberapa info info yang saya sampaikan lah. Oke, mungkin ada apa pertanyaan? Mungkin di sini kan boleh boleh di kami untuk kita diskusi, nggak apa-apa, bisa kita ngobrol-ngobrol.
Iya Pak Asid, Mbak Hmm, William, selamat malam. selamat malam. Pak, untuk kartu visa itu kan baru berada di Thailand. Apakah nanti setelah ini buka resminya, di bisa dari eh, Thailand itu juga kita mau bikin kartu visanya Pak? Itu aja Pak. Oke, untuk kartu visanya sementara hanya diperbolehkan untuk member-member yang di Thailand untuk bikinnya. Buat yang di Malaysia sama yang di Indonesia masih belum kita terbuka untuk permohonannya. Oke Pak, makasih. Selamat malam, Pak William. Ya, malam, Bu Wenda. Ya, saya mau ada beberapa pertanyaan nih, dua. Tadi kan dijelaskan bahwa kita bisa dengan uang 12 juta mau membeli emas itu yang 12 juta kemudian kita gitiakan dan yang 10 juta kita belikan emas hiasan itu yang jadi pertanyaan membeli emas hiasannya itu di mana? Di Indonesia apa di Malaysia gitu? Satu ya. Yang kedua, untuk manajemen fee di G15, tadi katanya lebih bedanya hanya di manajemen fee-nya. Nah, pertanyaannya, manajemen fee-nya itu lebih besar di G15 atau di G10? Begitu saja, Pak William. Terima kasih. Selamat malam. Oke, Bu Wenda. Oke, pertama untuk yang pembelian emas hiasan itu sementara hanya di Malaysia dan di eh, yang tokonya di Penang. Nanti di Malaysia juga kita sudah ada rencana akan buka beberapa toko emas yang akan terbuka nextnya adalah di Kuala Lumpur. Jadi kalau sementara ini ya masihnya bisa bertransaksinya di Penang. Kalau Indonesia kan kita belum belum buka toko emasnya, QM Jewelry-nya di Indonesia. Tapi itu akan masuk ke rencana kita. Jadi rencana untuk quantum metal sebelum kan kita sudah ada 3 tahun punya planning ke depannya di Indonesia apa yang kita harus melakukan. Tambahin lagi ada seperti yang uh, toko emas hiasan ini dan ada juga ada teman-teman ada nanya untuk kantor cabang QM ini semua juga ada di dalam rencana QM di Indonesia. Oke. Okay? Nah, kedua yang pertanyaan itu soal untuk GAE 15 kali. Oke, okay? Manajemen fee-nya pasti berbeda dengan yang 10 kali. Kenapa? Karena bedanya ini, total pembelian emas itu sudah berbeda. Nah, kita punya GA 10 kali, 10 kali kan pembelian kita kan 2.500. Oke. Okay? Nah, dari pembiayaan 2.250 itu kan dikali 3,5% untuk manajemen fee-nya. Nah, bagaimana untuk yang 15 kali? 15 kali itu total pembelian itu ada pembelian emas ya. Total pembelian penilai 3.750. Oke. Jadi kita tetap kita bayar 250 berarti kita dapat pembiayaan sekitar 3.500. So 3.500 dikali 3,5%, berarti manajemen fee-nya 122,5. Berbanding yang 10 kali itu kan 78,75. Jadi manajemen fee lebih tinggi. Tapi buat uh, mitra atau teman-teman kita ya, itu kan modal kita ya dari 250. Jadi kita kalau pembelian GAE 15 kali, jadi kita butuh modal $250 ditambah dengan manajemen fee yang tadi saya sebut 122,5. Itu sekitar 372,5. Oke, kalau jadikan rupiah sekitar 5,6 lah, 5,6 sekitar itu. Karena kita punya kurs rupiah kan berbeda. Oke, 5,6, 5,7 seperti itu. Oke, kalau yang 10 kali itu kalau nggak salah itu 5 juta. Jadi beda sedikit aja. Tapi kita bisa mendapat, bisa menikmati keuntungannya kalau profit
harga emas naik, kita naik misalkan 1% aja, keuntungan kita berbeda. Nah, misalkan naik 1% harga emas. Oke, 1% kalau di 10 kali, itu kan 10%. Kalau di KAE 15 kali, itu kan kita profit 15%. Nah, itu adalah perbedaan di situ. Nah, 15, bukan 15%, 15 kali. 15 kali. Bukan. Ya, kita kenaikan harga emas 1%, kita Iya. untungnya 15%. Oh, 1%. Ya, Ah, jadi bedanya 5% loh. Jadi bedanya sama-sama kenaikan harga emas, tapi bedanya kalau GAE 10 kali sama yang GAE 15 kali, keuntungan 15 kali itu kan lebih 5% keuntungannya. Ya. Hmm. Oke, terima kasih. Oke. Ini saya ada lihat Mr. Chuan nih ada di checkbox. Ada Thailand bisa kerjasama apakah karena property Thailand sudah accepted. Oke. Oke. Kalau di Thailand begini, setiap negara dia kan pemerintah punya regulasi yang berbeda. Oke. Nah, di Thailand itu kan dia tidak ada yang institusi atau pengawas yang seperti Bapeti ini. Di Malaysia juga tidak ada. Oke. Hanya ada yang seperti Bapeti itu yang saya tahu sekarang ya seperti Singapura. Oke. Adanya China juga ada seperti itu. Persyaratannya kalau kita quantum meter mau menjadi sebagai pedagang emas digital itu ada regulasinya. Nah, sementara beberapa kantor yang kita sudah ada di masing-masing negara seperti Singapura, Thailand, Indonesia, China. Nah, yang proses perizinan seperti properti itu kan Singapura ada, China ada. Karena persyaratan itu kan sama juga kita harus menjadi anggota di bursa berjangka, harus jadi anggota di clearing berjangka. Karena kan transaksi emas digital ini sebagai transaksi emas fisik seperti itu. Tapi di Thailand itu kita juga memenuhi persyaratan-persyaratan yang kita harus ada untuk sebagai pedagang emas digital di Thailand. Makanya di sana kan manajemen kita bilang produk kita secara globalisasi. Tapi untuk manajemennya masing-masing negara punya uh, uh, manajemen sistem manajemen yang berbeda sesuai dengan regulasi atau uh, negara tersebut. Oke. Mungkin ada siapa yang mau buka mic bisa bertanya. Oh, ada yang Mr. Chuan ini yang tadi ya. The Thailand domestic regulations has complete. Oke, actually kita sudah fulfill semua lah. Kalau tidak mungkin juga bisa memberikan meluncing untuk buat produk kita dan kita bisa launching untuk seperti kartu debit Visa gitu. Oke. Ada Pak Heri tanya, ah, sudah 2 tahun Bapeti belum keluar, bagaimana kejelasannya? Oke, tadi kan awal kan sudah saya ada cerita soal perkembangan untuk Bapetinya ya. Oke, Bapeti itu actually kita bulan ini kita ada kemungkinan udah akan selesai lah. Karena kan minggu yang lalu, minggu yang kemarin aja, saya sudah dapat feedback dari pihak Bapeti bahwa mereka sudah fix untuk kunjungan cek fisik ke quantum meternya. Nah, karena kan buat bulan Desember ini. Dan saya berharap bulan Desember ini ya kita akan selesainya. Karena setelah cek fisik itu kalau tidak ada perubahan ada apa lagi ya next step terakhir itu adalah pencetakan surat persetujuan dari pihak Bapeti. Dan dalam beberapa minggu ini ya saya akan memastikan semua itu dalam on track yang kita harus memenuhinya. Sudah 2 tahun, jadi cukup lama, oke?
2 tahun dari awal kita cerita yang kita harus memenuhi dan sampai kita proses, sampai kita selesai memenuhi semua persyaratan itu memang ambil banyak waktu. Ambil banyak waktu dari kita punya internal, sistem kita, IT kita, sama kita memenuhi persyaratan untuk pusat berjangka, clearing berjangka, kita store depositories untuk emas fisiknya, sampai pihak property untuk revisi semua dokumentasi, semua cross check, semua itu memang ambil waktu. Dan alhamdulillah kita sudah dapat lihat prosesnya dan terakhirnya adalah kita lihat hasilnya itu. Ini adalah dan ini juga salah satu yang checklist untuk tahun ini yang sudah kita lengkapin. Dan semoga teman-teman itu kan walaupun sudah 1 tahun lebih lah kita bilang ini kita akan memberikan apalah yang komitmen dari perusahaan kepada teman-teman semua ini nanti akan dilihatinnya. Ya, Pak Heri, betul-betul. Ah, tenang aja. Mungkin kalau cepat ya mungkin nggak sampai tahun depan lah. Mungkin juga sudah beresin karena uh, saya akan memastikan prosesnya. Karena kan setelah cek visi semua ya kita ditunggu perintah dari selanjutnya. Karena terakhir itu kan harus cek fisik itu. Oke, mungkin ada siapa teman yang di dalam ruangan ini ada 128 orang. Mungkin yang bergabung ke belakangan ada pertanyaan, ya boleh silakan buka mic. Ya, Pak William. Ya, Pak Herman. Mungkin kita boleh lebih jelaskan lagi. Uh, Apakah Pak William sudah dapat tanggal perkiraan untuk cek fisik tersebut? Dan yang tadi target kita akhir Desember itu sudah keluar nomor atau akhir Desember itu kita baru cek fisik? Dan berapa lama setelah cek fisik biasanya keluar nomor? Mungkin bisa didetailkan lagi, Pak? Oke. Nah, untuk tanggalnya, mohon maaf ya, mungkin saya keep as sebagai private and confidential lah untuk tanggalnya. Tapi secara prosedur setelah cek fisik, uh, cepat itu dalam seminggu, telat itu dalam 2 minggu itu kan sudah ada surat persetujuannya akan turun dari pihak properti. Tapi saya bisa yang confirm sekali adalah bulan ini kita akan dicek fisik dengan properti. Ya, artinya secara pribadi Pak William sudah punya tanggalnya ya. Sudah Oke. ada. Ya, Kalau nggak ada, alhamdulillah. saya nggak berani memberikan Ya, konfirmasi kepada teman-teman semua. ya, artinya sudah jelas ya. Oke, oke, Ya sip. betul. Ya, Dan ini tinggal kita adalah satu menunggu. kabar yang maksudnya gembira banget buat saya. Karena kan Pak Herman juga selalu komunikasi sama saya. Dan ya itulah yang saya berani ngomong A sama A. Kalau belum, saya bilang belum. Betul nggak Pak Herman? Ya, siap. Kabar gembira. Kita tinggal tunggu. Oke, ada teman kita, ada yang ada tanya berapa member aktif yang di Indonesia. So far, data yang terakhir saya lihat, kita hampir mau mencapai 15.000. Kalau aktif, saya nggak belum tahu ya yang aktif yang mana satu. Tapi yang total database kita, yang terbaru itu udah mau capai 15.000. 14.900 gitu. Nah, 15.000 lah untuk member-member yang terdaftar di Indonesia. Yang sudah buat KYC, yang sudah ada apa uh, pakai KTP untuk daftar. Pokoknya data yang di Indonesia. Udah ada hampir 15.000 membernya. Oke, yang aktif, yang nggak aktif, ya kembali. Mungkin ada yang sudah bertransaksi sebelumnya, tapi setelah itu mungkin tidak bertransaksi. Ada yang baru bergabung, tapi mungkin belum ada transaksi, itu bisa jadi ada di situ. Tapi saya lihat yang ada di ruangan sini, ya teman-teman semua pasti yang sudah aktif lah. 130 orang teman-teman kita ini.
Oke, mungkin ada apa yang mau ditambahkan? Mungkin Pak Herman? Ya, kalau yang lain belum bertanya, saya masih bertanya nih. Hmm. Oke, tadi Pak William ada cerita kita sudah ekspansi ke farmasi ya Pak ya. Toko toko farmasi ya, toko obat lah kita bilang ya. Hmm. Nah, ini kan sebenarnya kalau bagi teman-teman yang belum paham, ini kan jauh ya. Perusahaan emas kok buka pengembangannya farmasi ya. Kalau buka jewelry itu cocok ya. Tapi kenapa kita buka farmasi dan terus apa feedbacknya buat member? Adakah suatu potensi tambahan reward kah dari sini atau bagaimana Pak? Boleh dibantu jelasin Pak? Oke, sebetulnya kan begini, yang pertanyaan yang Pak Herman itu benar sekali. Saya juga eh, kaget waktu itu dapat pengumuman bahwa kita eh, akan buka QM farmasi apotek itu. Sebetulnya kan ini kan kebijaksanaan dari Dato. Jadi kebetulan ada kerjasama dengan apotek, oke? Ya dengan disitulah Dato coba untuk memberikan coba untuk buka cabang bisnis yang lain, oke? Walaupun kita punya bisnis utama kita adalah pedagang emas, oke? Maupun dari physical digital, sekarang ada emas hiasan, toko emas itu kan wajar. Tapi kenapa ada masukkan ada bisnis yang berlainan di bidang kita seperti apotek seperti itu. Nah, ini adalah Tato Lim dia pengen coba untuk uh, merangkup bidang yang lain. Dan ini juga bisa membangun satu ekosistem supaya bisa menjadikan manfaat kepada member-member kita yang bermula di Malaysia dahulu. Kalau memang di Malaysia, misalkan apoteknya, bisnis apotek itu kan bisa berjalan, oh ternyata bagus. Ya tidak mungkin ya, mungkin di Indonesia kita akan coba untuk ada uh, berkembang bisnisnya dengan ada kerjasama dengan pihak bidang yang lain atau ada perusahaan-perusahaan yang lain untuk buka bisnisnya seperti itu. Ya Pak, Eh, saya dengar Hmm. kabar itu nanti akan ada pengembangan lagi selain farmasi, entah itu travel, entah itu ada pembayaran seperti kartu apa ya, kartu seperti kartu Telkomsel begitu ya kalau di Malaysia ya. Eh, Uh, Iya, memang ada diskusi soal seperti itu, tapi belum ada keputusan dari pusat. Memang ya, ada banyak proposal kepada manajemen pusat bahwa bagaimana untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita di bidang-bidang yang lain seperti wisata, tour, atau hotel seperti itu. Banyak yang seperti itu. Tapi itu kan masih dalam pertimbangan. Masih dalam pertimbangan. Tapi memang itu kan eh, kita bukan sebarangan untuk ambil langsung ke bidang itu. Seperti sekarang kita coba untuk apotek ini. Apakah eh, hasilnya atau perkembangannya sesuai dengan proyeksi kita? Kalau memang bagus ya, mungkin kita, dari Dato Lim juga akan mengambil kesempatan yang lain coba gitu. Tapi ini kan bukan langsung kita akan eh, langsung buka di bidang-bidang semua itu. Itu akan mengambil eh, banyak-banyak langkah untuk kita eh, analisis, untuk kita petinjauan, bagaimana untuk bidang ini sesuai gak untuk apakah itu untuk eh, bisa betul-betul memberikan manfaat kepada member-member kita. Nah, ini juga kenapa di Malaysia akan berjalan seperti itu dulu. Karena kan di Malaysia kan sudah punya uh, member yang database kalau nggak salah itu kan 200 atau 300 ribu itu. Jadi kita anggap ini kan mungkin pertama yang bisnis yang kita sudah meluncurkan misalkan toko emas yang datang itu kan pasti member-member yang tahu dulu yang akan kunjungan ke sana untuk beli emas seperti itu. Nah, apotek ini akan juga jadikan satu perbandingan dengan toko emas. Nah, bagaimana untuk hasilnya? Nah, kalau apotek juga bisa uh, berkembang dengan bagus, nah mungkin kita next ada muncullah seperti tour atau hotel seperti yang lain-lain, yang bisnis bidang lain seperti itu. ya. Pertanyaan simpelnya, feedbacknya buat kita ada nggak Pak? Kalau contoh jewelry itu ya, kan ada feedbacknya buat member ya, kita beli dapat GCA,
dapat GAE 20 dan pada saat member dapat GAE 20 itu kabarnya leader atasnya juga dapat komisi dari GAE 20 itu. Nah, apakah dengan Ah, pengembangan farmasi dan lain-lain itu ada feedback kah buat member? Apakah seperti Jewelry itu kah pembagiannya atau tidak ada feedback? kalau untuk jewelry itu kita untuk komisi untuk GAE yang reward yang GAE 20 kali itu ya pasti ada untuk kepada. Tapi untuk apotek ini saya belum pasti lagi. Apa ini kan sistemnya belum langsung secara interaksi dengan kita punya. Makanya untuk QM farmasi atau apotek itu kan belum kita ada mengeluarkan promo-promo atau yang bagaimana. Nah, ini saya harus cross check dulu dengan yang pusat bagaimana untuk perkembangannya apoteknya di di Malaysia sana. Karena kan sementara ini kan yang apotek ini kan yang baru buka itu kan di KL, Kuala Lumpur, dan itu kan divisi yang berbeda. Jadi saya harus mengkonfirm, dicek dulu untuk bagaimana apa Ya, itu ada manfaat, bagaimana itu punya, apakah ada reward seperti KIA 20 kali kepada member kita kalau ke apotek seperti itu. iya. Kita berharap ada feedbacknya buat member ya, ya Bapak ya. Jadi Mhm, pada saat orang belanja farmasi juga kita ke bagian GCA dan yang membeli ke bagian GCA dan GE 20, terus leadernya ke bagian komisi dari GE 20 kan gitu. Jadi semakin banyak pengembangan kan semakin besar potensi bonus yang kita dapat bukan hanya dari emas saja kan gitu. betul. Nah, bagaimana dengan ide merchant shop, Pak? Merchant shop ini kan sebenarnya sudah pernah diberitakan cukup lama ya. Cuma kira-kira Mhm. kapan realisasi merchant shopnya? Ah ya, untuk merchant shop itu eh ya betul. Dari awal sebetulnya kita sudah pernah meluncurkan di Malaysia dan sempat berjalan, tapi karena kan eh, sistem untuk integrasinya sepertinya kurang bagus. Makanya kita on hold dan kita di situ kan eh, kita membangun ekosistemnya seperti kita keluarkan QM Jewelry, QM eh, apotek seperti itu dulu. Nah, baru nanti kita akan buka kembali untuk merchant shop-nya. Karena kan merchant shop ini kan kita berharap ini kan harus ada dari member-member kita yang mereka bisa undang atau ajak teman bisnis atau mereka punya bisnis untuk sendiri bisa menggabung dengan merchant shop quantum meter ini. Tapi dengan mencapai memberikan hasil yang lebih bagus untuk merchant shop ini bisa merealisasikan, kita kan butuh untuk database yang cukup untuk bisa mendukung. Nah, kalau kita punya customer base atau database itu kurang, bagaimana orang sudah bergabung dengan merchant shop ini kan, dia juga belum lihat hasilnya atau kesannya yang secara impact langsung. Makanya itu kan kita masih on hold dan kita akan launch kembali untuk merchant shop-nya. Karena kan merchant shop itu kan sebelumnya itu ada di aplikasi itu kan kalau di Malaysia buka ada map-nya bisa lihat seperti itu. Oke. Nah, di sini sekarang saya cerita. Kita bakal meluncurkan penampilan web kita yang baru dengan aplikasi penampilan yang baru. So kita sudah ada sedang membuat integrasi yang lebih bagusnya, lebih dibilang ini lebih matang untuk sistem kita. Nah, kemarin saya sudah lihat penampilannya bagus sekali kalau kita ada pakai aplikasi yang QM Go, Global itu nanti aplikasinya akan upgrade lagi, akan upgrade dan juga itu sekalian kita punya web. Nah, kita sudah uh, tes dan sudah uh, apa? Saya sudah lihat tuh hasilnya, cuma kan belum tahu kapan itu kita akan langsung uh, meluncur sistem barunya. Nah, sistem baru itu bersama itu kan akan lebih stabil dan itu bisa menampung kita punya ekosistem semua. Pak William bisa share kah? Bisa melihatkan ke kita? Bisa share screen? Eh, nggak ada. Kemarin saya Oh, di share nggak itu kan ada. dari IT langsung. Saya juga Oh, nggak ada demonya. iya, iya, iya. Kemarin hanya cuma ditampilkan eh,
kalau teman-teman ada pakai aplikasi yang seperti Indodax Kak. Nah, nggak beda jauh seperti itu. Cuma kan itu kan dia bisa shift dengan mood yang light atau mood yang lebih komplit. Nah, jadi dia lebih lebih fantastik lah yang saya lihat. Nah, dia juga lebih gampang kalau pakai aplikasi aja. Kalau kita mau yang biasa aja, kalau buat teman-teman yang member-member, dia kan kurang paham untuk terlalu rumit bagaimana cara untuk beli jualnya. Nah, dia ada moodnya, mood yang untuk yang mudah terlihat atau mood yang lebih fiturnya lebih banyak. Nah, dia bisa berganti di sana. Oke, Oke, teman-teman Pak lain William boleh silakan tanya? open mic ya, Hmm. silakan ya. Ya, boleh tanya? Ya, silakan Oke, Om Reza. ya Pak Reza. Wah, lama nggak ketemu Ya, nih Pak Reza. ya, oke. Selamat malam semuanya. Jadi begini, eh, terkait tentang aplikasi KM Goal, kebetulan kan kita memang terus terang saya pribadi lebih banyak pakai dengan KM Goal. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kenapa ya perhitungan GAE misalnya gitu ya, salah satu contoh itu tidak sama dengan website Pak William. Saya berapa kali memperhatikan ketika kita lihat itu berbeda dengan apa yang di KM Goal sama yang di website gitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak William, terima kasih. Oke, maksudnya Pak Reza yang berbedanya di mana? Di harganya atau Oke, gini, misalnya gini Pak, misalnya di website itu kita net cash out-nya $500, contoh lah ya, Hmm. $500. Nah, tapi di KM Goal-nya itu berbeda Pak. Saya udah berapa kali perhatikan itu jadi tidak sama dia. Artinya kalau kita lihat website dengan aplikasi itu berbeda hasilnya. Oh, ini sempat saya feedback kepada kemarin juga ada eh, keluhan seperti ini. Sempat saya feedback ke tim IT kita. Jadi tim IT kita bilangnya ini karena web based sama aplikasi, oke, datanya sama. Cuma mungkin aplikasi itu akan lebih delay sedikit karena semua data itu dari satu server. Cuma penampilannya. Tapi kalau Pak Reza misalkan ada lihat perbedaan penampilannya beda jauh banget, bisa untuk screenshot nanti kirim ke saya screenshot itu saya ajukan ke tim IT minta Oh, penjelasannya. boleh, boleh. Boleh. Hmm. Memang berbeda Pak William. Memang beda, dia nggak Oh, sama. Memang beda dia. oke, boleh. Nanti saya akan, kalau boleh, minta tolong Pak Reza nanti, kalau apa, soal ini kan bisa langsung ke saya. Nanti saya juga ajukan ke tim IT, Boleh, boleh. menanyakan Boleh, nanti saya penjelasannya. screenshot apa yang real contoh malam ini kan tidak bergerak nih. Hmm, bisa besok. Nanti saya kasih lihat net cash out-nya berapa. Nah, kalau dari KM goal-nya berapa. Jadi ketika kita jelaskan, saya terpaksa harus tolong Pak di screenshot yang di website. Sementara di 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 aplikasinya berbeda, Pak. Memang saya takutnya nanti ada kesalahan kan nasabah kita pada rugi nanti. Oke, saya boleh Oke, tambahkan. Jadi ya boleh. Jadi begini Pak William, mungkin kalau yang dimaksud Pak Reza itu yang berbeda adalah nilai net cash out di GAE antara aplikasi dengan website itu. Jadi di aplikasi dia sudah menambahkan antara profit refund. Di nilai GAE-nya itu sudah termasuk net cash out ditambah profit refund yang ada di web. Nah, kalau di website dia pisah net cash out dengan profit refund. Tapi kalau di aplikasi itu udah dia gabung antara net cash out dengan profit refund. Makanya angkanya pasti berbeda. Tapi sebenarnya nilai bersihnya sama sih. Ya, betul Pak Herman. Menurut Oh, gitu. penilaian Oke, saya juga paham. gitu. Jadi yang di KM Goal itu ada net cash out sama ada net cash out total. Nah, itu Ya. ada perbedaan pemberitahuannya di situ. Yang Hmm. net cash out total itu yang udah dipotong dengan band itu, dengan fee-nya. Ya. Jadi yang di aplikasi itu udah digabung dengan refund. Kalau di web masih dipisah.
Kira-kira Hanya begitu. saja, hanya Ya, saja kalau yang di QM Gold itu, kalau kita mau terminate itu, kalau yang GAE 5 yang saya tidak ketahuan ya berapa jumlah yang akan kita tarik. Jadi saya balik ke web untuk mengetahui sudah berapa banyak keuntungan dari GAE yang kita simpan itu. Jadi kalau di QM Gold nggak ada pemberitahuan berapa-berapanya. Kalau di web itu udah jelas, ya. Yang di aplikasi itu udah digabung, Bu, antara udah net cash digabung. out, keuntungan dengan refund. Atau dengan manajemen fee lah kita bilang ya. Ya, Kalau nggak maksudnya ke dalam bentuk rupiahnya, Pak, ya IDR-nya. udah di total dengan manajemen fee-nya. Oh iya, iya. Gitu. Eh, boleh boleh tanya nggak Pak? Di luar Silakan dari ya. dari itu apa nilai itu. Ini saya mau tanya yang mengenai apa GAE ya, GAE ya, GAE. Itu Ya, itu kan bisa pilihannya ada 5 kali sama 10 kali ya. ya. Eh, untuk itu kan itu apa mekanismenya atau strukturnya gimana ya? Kan dari situ kalau nggak salah kita sebagai saya pernah baca di grup itu ada ini dealer gitu loh. Maksud dealer itu gimana? Terus sebelum dealer tuh apa gitu? Jenjang apa rangkaiannya tuh apa gitu? Sebelum dealer itu apa? Dan Ya, kan kalau berarti kan kalau ada dealer berarti kan ada di bawahnya ya kan? ya, Ibu, eh atau itu materinya beda, Ibu. Itu nanti dijelasin pada saat BOP atau pada saat training yang lain. Karena hari ini kita dengan Pak William lebih berfokus pada materi perkembangan perusahaan. Jadi tidak oh update baru. Jadi tidak membahas materi BOP. Nanti hari Rabu Ibu bisa masuk atau minta rekaman sama yang mengundang ya. oke Ibu oke untuk marketing plan-nya bisa tanya di hari Jumat, Ibu ada Zoom hari Ah, Jumat itu. hari Jumat juga bisa ya. Itu juga ada diskusi, ada training juga. Nah, Pak Yoyo kebetulan nih tadi ada pertanyaan di chat. Silakan langsung open mic aja Pak, biar jelas Pak. Oh iya, selamat malam Pak William. Ya, Saya Pak mau Yoyo. eh, kita kan sudah dapat sertifikatnya kepesertaan dari PFX atau komoditas dari Bursa Berjangka Emas. Itu kok datanya belum masuk di internet, Pak. Sedangkan kita kan butuh, oh ya ini kita sudah terdaftar, kita ada di sini gitu kan, bisa ngomong ke orang bahwa memang betul kita sudah sah, istilahnya seperti itu. Kemudian apa bedanya PFX dengan ICDX? Padahal dulu kan kita ngomongnya selalu ICDX, tiba-tiba begitu ada sertifikasinya kok jadi PFX begitu. Oke. Pertanyaan lain di saya bacakan sekalian ya Pak ya. Mhm. Bukan pertanyaan, himbauan aja, usulan untuk buat Zoom tentang penjelasan dari aplikasi QM Gold Global karena banyak orang yang tidak terlalu paham dengan karena beda sekali dengan webnya, Pak. Oh, Mhm. satu lagi tentang host to hostnya bagaimana kabarnya, Pak? Untuk Oke. pembuatan, Bang. Oke, Oke. terima kasih, Pak William. Boleh. Oke, Pak Yoyo. Ini saya jelasin juga pas teman-teman juga ada di sini. Oke. Soal untuk yang peserta kepesertaan ya kita sebagai anggota di Bursa Berjangka ya. Oke. Sepatu kan yang punya otoritas dari Bapeti itu hanya dua Bursa Berjangka. Salah satu ICDX, satunya JFX. Oke. Nah, ICDX itu mereka swasta. Kalau JFX itu Jakarta Future Exchange atau kita bilang Pusat Berjangka Jakarta. Itu mereka BUMN. Oke. Dari awalnya ya kita dua-dua ini kan saya ada untuk pengajuannya. Oke. Dan akhirnya dua-dua sudah dapat feedback. Nah, kenapa kita pilih yang JFX? Nah, karena JFX memberikan penawaran yang lebih bagus daripada ICTS kepada kita. Oke. Nah, kenapa di websitenya belum ada tertampil sebagai keanggotaan kita di sana? Karena kita belum
tapat bapeti. Okey, surat persetujuan. Apabila sudah kita selesai cek fisik semuanya, bapeti sudah terbitkan surat persetujuan buat quantum meter, ya kita akan ditampilkan oleh JFX di websitenya. Setiap seperti perusahaan-perusahaan yang komoditi atau future, setelah mereka sudah mendapatkan surat persetujuan dari bapeti, baru akan ditampilkan logonya atau perusahaannya, listnya di bursa berjangka tersebut. Cukup sabar, tunggu mungkin paling 2-3 minggu inilah. Setelah itu kita sudah dapat surat persetujuan, itu kita akan semua itu infonya bisa dicek. Ini kan transparansi semua. Oke, setelah sudah dapat surat persetujuannya. Oke. Oke, berarti Nah, kita konformnya sama JFX ya Pak, Jakarta Future Exchange ya. JFX. ICDN nggak jadi. Atau Eh, dua-duanya Kak? Enggak. Cuma kita antara dua ini kita sudah fix Oke, JFX. berarti pilihannya JFX ya. Kita Betul. confirm ya. Confirm. Oke. Lebih bagus lah JFX karena negara punya kan? Betul. Ya, oke. Oke. Mantap. Dan satu lagi yang pertanyaan dari Pak Yoyo juga, untuk aplikasi sama kita punya web itu kan, kenapa ada perbedaan? Sepatutnya untuk webnya dia adalah fiturnya, menunya lengkap, komplit. Tapi kalau aplikasi itu kan dia hanya satu menu yang lebih ringkas kepada pengguna-pengguna semua. Tapi kalau ada member-member kita pengen lihat seperti dia punya struktur jaringan, network dia, atau rincian yang lebih detail, ya saya sarankan lebih bagus pakai web untuk lihatnya. Atau mau download dia punya sertifikat emas, semuanya mau lihat rincian beli, jual berapa, lebih detail, lebih lengkapnya informasi adalah di web. Nah, kalau aplikasi untuk kita, biasa kita mau cek harga emas atau mau kita melakukan uh, pembelian secara instan, ya kita bisa pakai untuk aplikasinya. Tapi uh, kita juga, tim IT kita juga sedang membuat implementasi untuk melengkapkan kita punya aplikasi juga. Nah, makanya saya cerita, mungkin dalam waktu yang dekat kita akan launch kita punya aplikasi baru untuk dengan penampilan yang lebih baru. Oke. Dan juga ada Pak Yoyo sampaikan uh, bagaimana untuk host to hostnya. Oh, saya baru teringat. Kita sedang untuk membuat implementasi untuk eKYC. Ini adalah satu berita juga buat teman-teman semua ya. Nanti ke depan nggak perlu sudah daftar saudara, udah daftar kita punya member. Wah, KYC-nya harus tunggu 1 kali 24 atau 2 kali 24, 1 hari atau 2 hari baru approve. Oke, eKYC kemungkinan besar ya mungkin jatuh di awal tahun kita akan komplit lah, karena kita sudah buat integrasi semuanya, masih juga testing, ya kan. Nanti eKYC, mohon maaf, itu sudah semua by system. Jadi eKYC itu kan kita punya KTP itu bisa langsung foto, nanti datanya diambil sesuai dengan Dukcapil punya. Jadi diverifikasi dengan Dukcapil. Oke, seperti kita lihat aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia semua ya, soalnya pakai untuk eKYC, ya kita punya aplikasi itu akan seperti itu. Oke, nah untuk host to hostnya, host to host actually kita juga ada dalam untuk buat integrasi. Ini juga satu yang project yang kita akan fokusin setelah eKYC ini. Kalau eKYC sudah selesai, next kita akan untuk implementasi sistem pembayaran kita. Sementara ini kan saya masih dapat feedback, oh sekarang kita pakai Pay itu kan kadang itu pembayarannya oke, kadangnya dapat nomor voucher account itu kan mau buat pembayaran kok gagal bisa seperti itu. Memang kita sudah tahu masalahnya di mana. Oke, karena sistem support untuk payment gateway itu kan belum 100% menurut kita. Dan kita juga usaha untuk mencari solusi yang lain untuk memperbaikinya. Dan salah satu adalah pakai host to host.
Dan host to host itu kan kita juga ada dapat beberapa feedback dari beberapa bank untuk host to hostnya. Cuma kan sistem integrasi ini kan buat tim IT kita itu kan harus satu tahap untuk satu tahap. So host to host itu kan mungkin akan jadi di tahun depan. Kalau sempat itu bisa jadi di awal tahun. Karena itu dalam rencana kita. Oke. Jadi untuk sistem punya update pasti kita akan membuat lebih sempurna lagi untuk kepada teman-teman kita. Ya, artinya host to host ini memang sudah di-approve oleh manajemen untuk diproses ya Pak ya, sedang Ya, berproses kita ya. Oke, oke. kita sudah Betul. coba untuk integrasi karena kan host to host itu kan akan lebih komplit daripada payment gateway. Host to itu berarti kita akan back to back dengan bank. Jadi targetnya udah pakai host to host, kita akan mengurangkan tenaga kerja. Kita akan kurangkan kerja untuk admin. Kalau misalkan transaksi besar nih, oke, itu akan memberikan human error. Oke. Nah, kalau sudah kita buat interaksi untuk secara langsung dengan bank pakai host to host, kita akan membuat sampai GCA kita mau buat instant untuk convert. Itu kita bisa dalam berapa menit, kita udah bisa terima pembayarannya ke rekening bank kita. Nah, itu yang target kita mau buat. Jadi semua orang udah buat GCA, nggak perlu tunggu sampai hari ini buat, besok baru masuk rekening bank. Jadi target kita mau buat ini sistem QM ini akan lebih sempurna lagi. Tidak ada bilang harus tunggu 1 hari, 2 hari itu. Misalnya mungkin hari H kita sudah, atau mungkin dalam setengah jam kita sudah terima. Nah, itu adalah kelebihan untuk kita pakai host to host. Ya, silakan siapa lagi mau open mic Bapak Ibu? Langsung aja Saya ya. Pak, malam Pak William tanya. Ya, malam. Ya ini Pak, masalah di web itu member summary-nya bisa nggak dimunculkan nomor telepon mitra? Nggak ngelirik. Oke, ini yang pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Nah, ini sebenarnya ini ada pertimbangan dari perusahaan juga. Sebelum itu kan kita lihat summary kita punya downline, ya kan? Ada bisa muncul semua nama, semua dia punya kontak. Tapi karena kita juga dapat feedback, dari ada soal dengan privasi. Jadi kan banyak yang kita dapat keluhan itu kan, kok kenapa ada orang mungkin dari upline saya, siapa saya nggak tahu yang sampai kontak ke orang tersebut. Dan mereka terasa itu kan, saya nggak kena upline siapa lagi, kenapa bisa tahu nomor kontak seperti itu. Makanya di situ pertimbangan untuk privasi masing-masing ya. Makanya kita berubah untuk summary member aja yang bisa lihat detail atau datanya hanya yang direct aja. Kalau yang bukan direct, mungkin itu yang link level 2, level 3 yang di bawah itu tidak bisa lihat. Hanya yang kita bisa lihat data itu kan, itu yang berhubungan langsung dengan kita aja. Jadi pertimbangan seperti itu. Ya Pak, yang direct pun nggak bisa lihat Pak. Hah? Sekarang direct nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat. Belum Pak, belum bisa. Coba nanti besok saya coba cross check lagi. Ya. Seharusnya direct bisa lihat, tapi sekarang nggak bisa lihat ya. Beberapa hari ini saya cek nggak bisa lihat Pak. Nggak bisa Pak, emang saya udah cek juga nggak bisa. Oke, coba nanti besok saya tanyakan. Nggak ada kan? Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Malam Pak. Ya, malam Pak. Malam Pak William. Malam Pak. Apa? Mohon maaf Pak, ini mau tanya tentang pembayaran Pak. Kan mindset is doa, nanti banyak transaksi miliaran Pak. Pak, kalau transaksi kira 1 miliar, 2 miliar itu gimana caranya Pak? Karena kalau
pakai BTRP kan ada maksimal kayak Mandiri 200 juta kayak gitu, Pak. Mhm. Oh, kalau untuk transaksi yang di Ya, atas 100 juta kita bilang. ya Sekarang 1 untuk miliar, pay misal 1 miliar gitu, Pak, misalnya lah, itu harus pakai direct bank in. direct bank. Direct bank in. Karena kan untuk P2P semua payment gateway itu batas transaksi itu kan maksimal 100 juta. Oke. Nah, kalau mau transaksi yang di atas lebih, yaitu harus pakai direct bank in. Oh, direct bank in Nanti ya. kita klik direct bank in itu akan muncul untuk info rekening perusahaan yang mana, tapi setelah transaksi bukti transfer itu harus di-upload. Nah, kalau direct bank in kan agak repot karena harus upload bukti transfer. Nah, tapi direct bank in itu kan akan ambil waktu pemrosesan lebih lama dikit karena kita ada admin kita akan cek bahwa eh, dananya udah masuk ke rekening bank betul sesuai dengan bukti transfernya, oke, Oke. baru pembelian itu akan berhasil. Kalau BTP itu kan setelah kita transfer, oke, dalam berapa menit kita cek, oh unit kita sudah dapat, emasnya kita sudah dapat. Oh, gitu, Pak ya. Hmm. Oke, siap, Pak William. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Selamat malam, Pak. Silakan open mic lagi yang lain Bapak Ibu. Mumpung Pak William masih bersama kita malam ini. Silakan bertanya. Jangan malu-malu. Oh iya, aku ini deh nambahin pertanyaan menyambung yang pertama tadi. Ya, Pak William, selamat malam. Malam, Pak Aku Wenda. iya, nyambung pertanyaan yang pertama itu kan pembelian itu apa emas untuk hiasan itu kan di Pineng itu, apakah kita datang ke sana ataukah dikirim? Kalau memang dikirim kan kita mesti milih nih maunya yang mana gitu, modelnya yang gimana gitu kan? Oh, Gimana tuh prosesnya? itu harus datang langsung, Bu. Nah, kalau Oh, datang langsung lebih pasti member-member bisa pilih yang apa yang dia mau. Misalkan emas hiasan kan eh, dengan kesukaan selera masing-masing ya. Yang hmm, nggak mungkin kita tunjukin di online atau pesan hmm. online. Jadi alangkah bagus ya datang ke Pineng untuk toko emasnya untuk pilih emas hiasannya. Nah, bisa coba langsung di sana lalu bertransaksi. Oh gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak William. Oke. Pak William, boleh bantu upayakan supaya di Indonesia juga JWRI-nya dibuka segera, Pak? Kira-kira berapa lama? Oke, itu eh dalam itu toko emas untuk QM ya itu akan sudah masuk ke rencana kita. Cuma kan dalam rencana QM di Indonesia ini kan sepatu kan kita juga rencana mau di Indonesia ini kita akan upgrade kita punya kantor, mungkin space-nya akan lebih besar lagi. Nah, ini kan jatuh di tahun depan. Jadi teman-teman datang itu juga mau bikin acara apa itu kan juga cukup untuk sekarang kemarin yang sempat datang di kantor QM itu kan 30 sudah penuh seperti itu. Nah, kita akan upgrade lagi untuk ruangan yang lebih besar. Nah, untuk bisnis yang seperti bisnis toko emas itu kan itu dalam rencana kita apabila kita lihat di Malaysia dulu, mungkin setelah berjalan setengah tahun, bagaimana untuk perkembangannya. Dan kita akan berdasarkan eh, untuk member-member di Indonesia udah berapa besar gitu. Nah, insya Allah nanti sudah kita dapat legalitas seperti Bapeti. Nah, ini adalah kerjasama antara teman-teman kita nih yang ada di ruangan ini. Ya, leader-leader semua ini kan nanti untuk bagaimana untuk mengembangkan database kita ini. Nah, jadi saya di sisi manajemen Indonesia, posisi saya juga enak untuk request untuk dengan manajemen pusat, wah ini kita bisa buat satu bisnis QM Jewelry ini, toko emas ini di Indonesia. Karena kita sudah mempunyai member sekian dan ini akan mendukung untuk bisnis kita ini. Jadi ekosistem itu kita bisa melaksana di sini. Nah, Pak,
itu QM Jewelry itu harus manajemen langsung yang open atau boleh ada member biasa yang mungkin punya modal untuk membeli franchise-nya untuk open? Oke, sementara yang di Malaysia sekarang yang dibuka oleh Quantum Metal sendiri, tapi kita juga ada menawarkan franchise. Kita juga menawarkan franchise, tapi buat Indonesia kan kita belum uh, menawarkan franchise dulu, karena kan pasti yang pertama itu harus di perusahaan yang dari perusahaan yang buka dahulu. Dari situ kita bisa lihat, karena ini kalau misalkan Pak Herman mau ambil ini, Pak Herman juga mau lihat, apakah toko emas ini ambil franchise yang QMJ ini betul-betul menghasil nggak, atau bisa bisnisnya bisa berjalan nggak? Jadi kan pasti perusahaan akan membuka dahulu, akan membuktikan bahwa wah, transaksinya respon dari lapangan atau pasaran itu ada bagus. Jadi kita ada database untuk tunjukin. Lalu kita menawarkan franchise kepada leader-leader semua. Iya Pak, sudah ada yang berminat Pak. Jadi menanyakan apa persyaratannya. Walaupun mungkin perusahaan pusat belum menunjukkan hasil, tapi udah ada yang meyakini ini bakal bagus ya. Karena nggak ada saingan, ada GAE-nya 20, ada GCA-nya. Cuman minta dicarikan info persyaratannya jika Indonesia ada yang mau open seperti apa Pak. Oke, boleh. Nanti saya coba tanyakan. Siap. Misalnya sekalian sudah ada yang peminat seperti itu. Ya, sudah ada Pak, sudah ada. Oke, sip. Nanti. Ya. Saya juga berharap mungkin yang pertama, mungkin tato oke ya, kita sudah bisa buka yang pertama di Indonesia. Ini di Jakarta dulu. Jadi buat teman-teman atau sesiapa yang ada minat ya, mereka bisa lihat konsepnya bagaimana, modulnya bagaimana. Ya, itu lebih jadikan satu pioneer shop lah, toko pioneer. Nah, nanti orang-orang bisa lihat lebih yakin dengan bisnis model seperti ini. Iya Pak, nanti yang hari Selasa mau ketemu Pak William mungkin juga sekalian bahas itu Pak, karena dia yang buka. Oke, paham. Oke, baik. Ya, Paham, paham. Pak William tanya lagi Pak William. Ya, silakan Pak Yoyo. Ya, setelah Bapepti anggap saja bisa keluar di bulan Desember, terus kan kaitannya dengan Antam sebagai penyedia fisik emasnya. Itu kira-kira untuk runningnya seperti apa rencananya? Mungkin dalam waktu 1-2 bulan bisa ambil fisik di Antam, di gerai-gerainya atau bagaimana? Silakan Pak. Terima kasih. Oh iya, ini juga ada untung ditanya sama Pak Yoyo ya. Oke, setelah Bapepti, misalkan kita sudah dapat surat persetujuan, next kita akan ada launching. Kita akan ada launching resmi di Indonesia. Mama cari Pak Yoyo mana? Karena Pak Yoyo itu ada di Semarang. Oke, kita Quantum Meter setelah itu kan kita akan rencana ya di tahun depan awal tahun lah kita akan ada peluncuran resmi di Indonesia. So dari peluncuran itu kan kita mungkin dalam waktu yang sama ya kita juga akan update dan juga sekalian launch untuk physical cetak emasnya. Sebetulnya kita sudah ada semua integrasinya kita sudah ada, tinggal kita untuk terbuka untuk meluncurkan aja gitu. Ada bayangan Pak, kira-kira bulan apa kita jadinya soft launching? Soft launching ya, karena kan Sebelum jatuh. pemilu. Oh, pemilu bulan Februari ya. Sebelum nggak tahu sempat apa nggak. Saya mau lihat dulu. Nah, kalau tidak mungkin jatuh pokoknya di awal tahun. Nah, diusahakan mungkin bulan Januari, Februari atau Maret. Tapi kalau cepat ya bisa di bulan Januari gitu. Ya Pak, mudah-mudahan bisa diberitahu agak jauh hari ya Pak ya, karena kan member kita ini dari luar kota juga banyak, ada yang di Kalimantan, di Sulawesi, ya mereka pengen hadir Pak soft launchingnya QM. Jadi kalau boleh kan sebulan sebelumnya udah dapat info kepastiannya supaya bisa siap-siap ya. Iya pasti. Nanti ini kan kita masih lihat kondisinya
progresnya. Apabila property sudah selesai, ya kita dalam planning kita lah. Kalau sudah oke sesuai dengan jadwal yang rencana kita, nah untuk peresmian itu kan juga butuh waktu untuk persiapannya. Misalkan kita mau cari tempat, kita mau cari untuk IO-nya untuk buat ini, pasti kita sudah fix jadwal kapan, sudah tempatnya, itu juga akan sebulan sebelumnya kita harus sudah fix ini. Pasti kita akan menginfokan. Dalam waktu yang berjalan, ya, kita akan persiapan untuk launching tersebut. Silakan yang lain mau bertanya, Bapak Ibu, langsung open mic aja ya. Kita nggak bacain chatting lagi nih, langsung aja open Izin mic. bertanya Pak William. Silakan. Oke, silakan Bu Wina. Ya, ini saya mau tanyakan, kalau KIEM itu bekerja sama dengan farmasi atau apotik. Pengen tahu, kalau dengan itu kan toko emas itu begini-begini, kalau apotik itu seperti apa gitu ininya? Oke, kalau apotik itu di Malaysia itu sebetulnya ada gimana ya? Ada apotik yang mereka bergabung dengan QM dan pakainya QM apotik gitu. Nah, untuk membuat branding kita lah. Jadi kerjasama seperti itu. Enggak, maksudnya apa mereka yang belanja itu seperti mendapatkan apa gitu, atau yang mereka beli itu hubungannya gitu, hubungannya apotik tersebut dengan perusahaan KIEM gitu, dari pembelian atau apa gimana gitu, saya belum paham. Nah, sebetulnya itu kita dibilang bisnis sampingan lah, bisnis sampingan QM itu. Nah, kalau untuk dibilang untuk orang umum ya juga bisa belanja di situ, pembelian di situ. Nah, kalau untuk member ya belanja di bisnis sampingan QM ya juga ada manfaat, mungkin dapat reward yang seperti Oh, yang jadi kepemilikannya kalau kalau apotek itu berarti bukannya per orang ya. Jadi itu kayak perusahaan ya yang iya, betul. registernya gitu loh. Itu dalam bisnis quantum metal, tapi beda TVC. Beda TVC. Itu quantum metal juga, tapi beda divisi. Beda divisi itu. Bisnis yang berlain. Nah, karena kan nggak sama sama. kayak GCA, GAE, nggak sama. Nah, seperti quantum metal ya kita dari induk kita ya. Quantum metal induk di bawah kita ada bisnis untuk seperti pertambangan. Oke, di Australia. Presago. Nah, kita ada yang Budan Bank di Australia juga. Jadi di Malaysia kita ada untuk divisi untuk yang dengan fisikal emas, oke, emas fisikal untuk kerjasama dengan bank, oke, beda divisi. Ya kita ada untuk divisi yang untuk produk kita yang GSA, GCA itu yang emas digital, oke. Terus kita ada divisi untuk yang QM Jewelry, toko emas. Kita ada QM yang apotek, oke. Terus belum lagi yang beda-beda negara seperti Indonesia punya divisi, Thailand, Singapura, yang masing-masing beda. Oh, jadi strukturnya nggak sama GAE, GSA itu dong kalau yang apotek itu ya. Beda divisi ya. Beda ini juga ya, beda cara cara investasinya juga berbeda ya. Oh, kalau apotek itu bukan investasi. Nah, itu untuk member ya mau belanja, ada kebutuhan untuk beli di apotek ya bisa belanja di sana. Seperti untuk yang toko emas, ya ada yang member-member yang ingin beli emas hiasan, ya bisa datang untuk QM Jewelry, toko emasnya. Nah, tapi dengan member yang QM yang datang, mereka ada rewardnya kalau belanja di toko-toko seperti apotek, seperti yang jewelry, toko emas, itu ada
rewardnya yang kita memberikan seperti GIA 20 kali seperti itu. Nah, kalau untuk orang umum ya juga bisa datang mau belanja di apotik sama toko emas. Oke, Nah, oke, oke. Ya. bedanya membernya tampaknya manfaatnya Ya. lebih banyak Ya. seperti itu. Ya, saya paham, Pak. Jadi apotek tersebut itu mencantumkan perusahaan QM di situ gitu ya. Mhm. Ya. Saya kira seperti itu kalau pembelian barang kayak beli emas dapat ini ternyata bukan seperti itu ya. Bukan. Ya, Kita ya. hanya Iya, dia maunya memperluaskan set job, kita punya ekosistem set untuk job. bisnis ekosistemnya. Iya, iya. Iya, terima kasih Pak William penjelasan. Pak William tanya lagi Pak William. Oh iya, silakan. Oke, silakan. Pak William, ini masalah QM dengan QM di negara-negara lain di mana kita kan bisa mendaftarkan orang dari negara lain ke QM Indonesia atau mungkin di negara mereka juga sudah ada QM-nya, ada apa istilahnya linknya untuk masalah sistemnya. Terus saya juga mau tanya negara-negara yang QM sudah jalan, platform digitalnya itu di mana saja dan yang segera launching itu di mana? Karena ini penting untuk pengembangan secara internasionalnya. Makasih Pak William. Mhm. Oke, untuk kita punya QM member, itu mau sponsor kepada teman-teman yang di negara mana, itu juga boleh. Oke, tapi kalau sudah yang negara yang kita sudah ada buka kantor, kita sudah ada tempatin manajemen seperti Indonesia, Singapura, Thailand, ya Filipina seperti itu, kita sudah ada manajemen di sana. Jadi kita sudah ada office, kantor, kita sudah ada set up untuk payment gateway, untuk sistem pembayarannya sudah ada, itu lebih oke. Nah, kalau untuk yang negara yang contoh negara yang mana ya? Misalkan Vietnam. Nah, contoh saya ambil Vietnam atau Jepang atau Korea. Kita belum ada kantor di sana. Oke, sementara ini. Nah, kalau kita dapat orang yang di sana bergabung, nah nanti sistem cara untuk mereka sistem untuk pembayaran itu kan berbeda. Nah, contoh sekarang Malaysia sama Indonesia aja kita ambil contoh. Nah, sistem pembayaran di Malaysia ya pakai FPX. Kalau yang di Indonesia ya pakai yang P2P kita tahu sekarang. Oke. Nah, dan pasti ada perbedaan sedikit seperti itu. Nah, makanya kalau untuk recruitment kemana juga boleh. Cuma kalau sistem pembayaran pasti berbeda. Nah, bagaimana kapan ada rencana Fundamental akan buka kantor di negara-negara yang belum ada kantornya. Nah, ini kita akan berdasarkan networknya. Oke, misalkan bisnisnya sudah sampai ke sana. Nah, kan kita akan set up untuk manajemen yang khusus untuk yang di negara tersebut. Seperti Indonesia ada manajemen yang di Indonesia. Thailand ada Thailand punya manajemen. Filipina ada Filipina. Singapura ada Singapura. Nah, seperti sekarang Jepang kan belum. Nanti Jepang sudah ada member-membernya sudah mulai berkembang. Nah, kita juga akan buka kantornya di sana untuk khusus manajemen yang di Jepang. Contohnya seperti itu. Nah, untuk perbedaan negara pasti ada regulasi yang berbeda. Peraturannya bagaimana untuk sistem. Nah, kita akan menyesuaikan untuk seperti legalitas negara tersebut harusnya ada apa. Nah, kita punya sistem juga harus ikut seperti yang negara tersebut. Misalkan di Indonesia nih. Nah, Indonesia kita mau buat IKYC. Oke. Nah, IKYC ini kan kita harus punya bergabung dengan yang mana? Yang untuk yang Dukcapil punya database, nah, yang di Indonesia. Kalau Malaysia ada Malaysia punya, Singapura ada Singapura punya. Nah, itu adalah perbedaan di sana. Sistem pembayaran, sistem bank juga ada perbedaannya. Oke, Pak Yoyo. Ya, untuk tambahan lagi yang negara-negara yang sudah running Quantum Metal secara platform digitalnya, seperti yang sudah saya tahu katanya di South Africa pun udah anniversary kedua karena Dato' Lim sendiri katanya datang ke sana. Terus di Aussie, Australia juga sudah jalan. Di Cina bagaimana? Terus yang lainnya. Betul. Afrika Selatan anniversary tahun ketiga. Karena
Afrika Selatan itu sebenarnya kan merangkup bisnis yang berbeda juga. Di sana ada bisnis yang sebelumnya yang buat kita bilang buat refinery lah. Refinery maksudnya itu kan ada buat beli emas, oke, diproses jadikan emas batangan. Bukan kita yang proses, tapi kita menerima seperti bahasa di Indonesia ini smelter, oke, yang ambil emas yang dari toko emas, terus kita ada jual ke Australia per mint seperti itu untuk bisnis yang seperti ini yang berjalankan, oke. Jadi masing-masing kalau di Australia kan lebih banyak lagi. Kalau Australia kan bukan hanya di Australia kita ada Buden Bank, oke, tim untuk Buden Bank punya manajemen dan juga ada untuk yang quantum metal bisnis untuk yang pertambangan emas seperti itu yang punya. Oh, oke, ada satu update lagi. Saya baru ingat ini juga baru kemarin yang 2 minggu yang berapa hari lah, 2-3 hari yang lalu sempat dikabarin dari Datuk Lim. Mungkin ada teman, mungkin sempat ada pahaman tanya ke saya, bagaimana kalau ada investor atau ada teman yang dia ingin beli saham untuk QMA yang di Amerika. Nah, sebetulnya kita ada terbuka sekarang untuk yang peminat mau beli saham yang di US. Karena kan di saham yang QMA punya saham sekarang sudah listed di OTC, tapi belum masuk ke main board. Karena OTC itu kan bisa bertransaksi itu hanya over the counter, bukan bertransaksi di bursa Nasdaq. Oke, nah kita ada open untuk IPO-nya. Nah, tapi ini nanti rincian itu kan saya akan buat satu pengumuman lah dan kirim kepada teman-teman semua. Jadi bisa referensi ke sana bagaimana untuk harganya, untuk harga sahamnya, dan minimum itu dengan 10.000. Kalau ada yang investor yang peminat mau beli saham, ini beda ya, beda untuk produk yang GSA, GCA, GAE. Nah, yang khusus ini untuk beli saham yang punya saham QMA yang di Amerika. Nah, itu juga sudah kita terbuka. Karena kan kita perkiraannya bulan, saya lihat, perkira bulan bulan Mei, bulan Mei 2024 kita akan dari OTC pindah ke Nasdaq public. Nanti kita akan buka ke public. Nah, rencana itu harganya mungkin perkiraan $10 per lembar sahamnya. Nah, sekarang kita punya pink sheet ya. Kita punya OTC punya saham sekarang sampai harganya $6 yang ditawarkan. Nah, harga yang ditawarkan $6. Oke. Nah, kalau yang sempat yang 2021 yang beli saham itu, sekarang waktu itu kan kita sempat menawarkan, tapi kan mungkin di Indonesia nggak banyak orang yang dapat. Oke, itu di bawah $1. Nah, kalau sekarang sudah ada untung 6 kali lipat gitu. Kalau naik sampai $10 ya ada 10 kali lipat. Nah, tapi makanya kita masih ada ini untuk yang peminat aja, tidak ada bilang kita harus menjual produk ini. Tapi kalau yang peminat pengen beli saham yang QMA, oke, itu ada prosedurnya. Nanti itu ada perjanjian untuk pembelian saham itu langsung dengan Amerika. Kita ada agreement-nya, surat untuk perjanjiannya segala itu. Nah, prosedurnya itu bisa melalui dengan manajemen Indonesia dan sampaikan kepada US sana. Nah, dan untuk menawarkan saham QMA itu juga ada bonusnya. Nah, itu ada bonusnya. Oke, saya lupa berapa. Itu ada dari 7% dibagi dengan setiap peringkat itu. Mungkin setelah ini besok nanti saya akan buat satu yang pengumuman soal untuk QMA ini dan kirim kepada leader-leader semua. Nanti mungkin siapa kan tahu ada yang member-member yang peminat, ya boleh silakan. Kalau mau beli saham QMA itu.
Oke, mungkin ada pertanyaannya. Kalau tidak ada, mungkin saya sampaikan kepada Pak Herman. Ya, saya rasa ya silakan teman-teman 1-2 pertanyaan lagi. Apakah Pak Herman pertanyaan dulu? Silakan. Apakah saham nanti bisa bebas orang membeli, Pak, walaupun bukan member QM? Ya, Pak William. Oh, bukan member QM juga bisa beli. Karena kan ini pembelian saham itu langsung dengan yang induk kita yang di US. Nah, nanti transfer dana juga bukan transfer ke Quantum Metal Indonesia. Nanti karena perhitungan rate dengan dolar, jadi akan transfer langsung ke Australia sana yang kita punya Quantum Metal. Itu. Tapi untuk yang mitra kita ya, yang menjual produk ini juga dapat komisi bonusnya. Terima kasih Pak William. Nanti informasi detailnya nanti besok saya sudah kemasin semua. Saya akan kirim kepada semua orang. Pak William. Ya Pak Atono. Pak William, selama ini kan yang GCA itu yang 85% itu kan masuk ke rekening bank Pak William. Bisa nggak kemudian ada pilihan ke masuk ke float account gitu? Agar kita tidak keluar dari sistemnya. Oh, tidak itu. Sebenarnya kita masih GCA sebetulnya kan begini. GCA punya konsep itu yang kita maunya itu kan seperti kita sudah membuat collateral. Jadi dana itu ya harus masuk ke kita punya rekening, ada transaksinya. Nah, kalau kita pilih untuk ke float account sekarang tujuannya adalah untuk terima untuk komisi kita. Oke, kita untuk buat WD ke sana. Oke. Nah, maksudnya Pak Atono mau masuk ke float account nanti untuk bisa membuat apa? Ya, pembelian. Iya, biar tidak keluar dari sistem gitu loh, Pak William. Sementara kita sistemnya belum membuat settingan seperti itu. Mungkin dari pusat juga ada pertimbangan dulu. Karena kan kalau untuk pembelian masuk ke GSA itu kan ada spread 7%. Itu. Nah, kalau kita langsung beli yang GAE itu ada 3 atau 4% yang spreadnya. Nah, mungkin di sana pertimbangan di situ. Nah, makanya mereka terpisah untuk walletnya, float account. Kalau GCA kita langsung terima untuk bank kita. Tapi tidak mungkin ini untuk GCA akan tambahin fitur itu kan bisa GCA bisa pilih untuk langsung untuk buat pembayaran, misalkan ke toko emas, instant GCA. Kita sebenarnya ada fitur seperti itu, tapi kan belum kita meliliskan atau update kepada sistem kita. Masih dalam penyesuaian lah. Apa mungkin ini lebih bagus atau bagaimana. Tapi kemungkinan ada juga mungkin ke depan kita akan buka kita buat GCA tapi nggak masuk ke rekening, tapi mungkin ke float account. Nah, jadi setiap untuk yang fitur yang kita ada di sistem kita, ya kita punya tim IT, mereka ada pertimbangannya sebelum mereka membuat keputusan untuk memberikan fitur ini kepada kita untuk memakainya. Tapi ini satu pemasukan yang bagus. Coba saya tanyakan, apakah ada kemungkinan akan bisa buat seperti ini dengan tim IT kita, atau mungkin mereka ada sebabnya, kenapa mereka nggak mau untuk berbuka untuk GCA masuk ke float account. Nanti saya coba mencari tahu. Saya cross check dulu. Ya, terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak William. Ya, silakan. Baru terbesit setelah ngomong soal float account. Kita kan kalau beli GAE 10 kali kan nilainya sekitar 5 juta. Sedangkan mungkin dana kita di float account itu tidak mencukupi, misalnya cuma 2 juta atau 3 juta. Terus ada juga di GSA misalnya. Di GSA pun misalnya juga cuma 1 juta atau 2 juta yang tidak cukup untuk berdiri sendiri-sendiri. Bisa nggak ada perbaikan sistemnya itu untuk bisa di-combine untuk pembayarannya, bisa melalui
float account plus GSA, atau juga bisa plus juga ke Better Pay juga. Terima kasih, Pak. Oh, masuk Pak Yoyo gimana ya? Pemasukan Pak Yoyo? Maksud saya, kalau kita beli DAE 10 kali 1 unit, itu kan nilainya sekitar 5 juta. Aha, Ya, betul. sedangkan dana kita terpencar, ada sebagian masih di float account, misalnya cuman hanya $100. Kemudian juga kita punya emas di GSA, misalnya hanya 1 gram. Kemudian kita juga punya dana di rekening, misalnya seperti itu. Lah, bisa nggak pembayaran itu kan selama ini hanya pilihan aja. Bisa diambil dari Better Pay, dari float account, atau dari GSA gitu, gitu. Better Pay ya itu. Kalau kombinasi bisa nggak? Maksudnya kan dana nggak bisa kita gabungkan langsung di, kalau kita dari float account kita belikan GAE kan sudah kena 7% sendiri gitu. Berarti kena double lagi kalau kita beli GAE 10 kali kena tambahan 3% lagi. Itu misalnya bisa nggak? Oke, terima kasih. Oke, ini maksudnya kombinasi untuk kita memakai dana kita lah di situ. Ya, betul. Misalnya GSA untuk buat atau GCA untuk bisa untuk ke floating account. Yang float account-nya kan belum cukup, tapi mungkin kita dengan berapa yang ada aset kita ditambah dengan selisihnya kita mungkin pakai Better Pay untuk buat tambahan seperti itu. Nah, ini juga satu pemasukan yang menarik sekali ya dari teman-teman kita ini. Coba saya diskusi sama tim ID, mungkin saya mau tahu, karena kan secara rangkaian besar ini kan mereka membuat fiturnya masing-masing seperti float account, dia ada GSA. Nah, ini bagaimana untuk bisa buat kombinasi atau mereka ada sebabnya kenapa tidak boleh digabungin atau buat kombinasi seperti itu. Mungkin saya akan cek dengan tim IT kita terlebih dahulu. Oke, Pak William, terima kasih. Tanya, Pak. Oke, Pak. Pak Wijay. Ya, bisa nggak Pak kalau misalnya data bank nasabah ini pakai bank digital seperti OVO, GoPay, Dana? Supaya kan karena masyarakat Indonesia kan banyak yang belum punya bank, tapi dia punya bank digital yang gampang dibuat. Oke, paham ini. Nah, ini sepatutnya kita sempat ada rencana untuk mau membuka untuk e-wallet lah, kita bilang, masuk ke Shopee Pay atau digital bank ya, atau GoPay seperti itu. Sepatutnya kan kalau yang dari pihak bank sih tidak ada masalah. Cuma kan sempat kita seperti Better Pay sana kita sempat coba seperti itu kan, ternyata sebelumnya kan ada kendala. Kita penerimaan dana dari Shopee Pay itu kan ada yang sudah bayar tapi belum dapat apa ya konfirmasi berhasil untuk transaksinya seperti itu. Makanya kita belum mau aktifkan fitur seperti ini. Tapi mungkin setelah kita sudah menyempurnakan sistem pembayaran kita, mungkin setelah udah pakai host to host seperti itu, nah mungkin fitur ini kita akan jadikan satu penambahan di sana. Nah, kita tahu ada karena kan Indonesia kan juga banyak bank ya. Nah, banyak bank dan juga ada bank digital, ada untuk e-wallet, banyak juga e-walletnya. Oke. Nah, itu kita akan mendalaminya setelah waktu kita implementasi sistem untuk pembayaran kita. Siap, terima kasih Pak. Nah, butuh sedikit waktu lah untuk buat tim IT kita untuk menyelesaikan sistem pembayaran kita. Izin Pak. Oke, Bu Indri. Iya, mungkin sekedar masukan Pak William. Saya lihat di aplikasi untuk pilihan bahasanya nggak ada bahasa Indonesia ya Pak ya. Jadi kemarin ada yang saya ajak, ibu-ibu tuh mungkin
mungkin ada sebagian kita yang tidak terlalu familiar dengan bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin bisa jadi masukan kalau bisa ada pilihan bahasa itu bahasa Indonesia gitu, Pak. Kasih. Di sistemnya ya? Iya, pilihan Di, bahasa oh, di tenang. setting gitu ya. Ini kasih sedikit waktu lagi. Ini kita sedang itu. Kita sudah tahu dan sudah translate kita semua. Sudah selesai. Mungkin dalam bulan inilah. Mungkin kita akan launch untuk bahasa Indonesianya. Oh iya, makasih. Untuk bahasanya ya, cukup sabarlah. Nah, kita juga lagi kerjain tim IT kita lagi kerjain untuk ini. Untuk tambahin bahasanya, bahasa Indonesianya. Bukan hanya cuma bahasa Inggris, bahasa Malaysia, atau bahasa Mandarin. Kita akan tambahin untuk khusus bahasa Indonesia. Oh iya, Pak. Oke. Mungkin udah. Saya lihat pada banyak sudah oke. Dan mungkin waktunya juga sudah kita sembang-sembang, kita ngobrol. Dan pemasukan yang dari mitra-mitra tadi yang sempat yang disampaikan, saya sudah ada catat. Mungkin saya akan mengajukan atau menanyakan atau cross check dengan tim-tim yang berkaitan untuk manajemen pusat dan juga info-infonya nanti saya juga akan memberitahu kepada teman-teman kita yang ada hadir untuk buat malam ini. Nah, mungkin untuk pertanyaannya saya merasa untuk cukup buat setakat ini. Mungkin bisa sampaikan kembali kepada Pak Herman. Ya, saya rasa cukup. Sudah hampir 2 jam. Terima kasih Pak William atas waktunya, atas informasinya. Cukup banyak update yang kita dapatkan malam ini. Pak William, terima kasih Pak Herman. Ya, Oke, kita makasih doakan semua. sama-sama ya, supaya Bapeti kita sesuai dengan target ya. Oke, sampai jumpa ke depan. Terima kasih Pak Herman. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak Terima William. kasih Pak Herman. Terima kasih Pak William. Sama. Terima kasih Pak William, Pak Herman. Sehat semuanya. Ya, sukses ya. Salam Selalu. sukses. Amin, amin ya Rabbal Terima kasih alamin. Pak Herman, Pak Assalamualaikum. William. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.